Iran ini sangat cerdas karena dia mampu melihat implikasi yang lebih luas dari peran negara-negara GCC ini terhadap kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Betul. Sehingga mereka melihat bahwa dengan menyerang titik-titik penting dari fasilitas yang kita sebut sebagai critical infrastructure, salah satunya adalah fasilitas server yang menopang sistem komputasi global sekaligus menjadi pusat dari operasi artificial intelligence dunia. Kesalahan fatal dari Donald Trump ketika dia memutuskan untuk menyerang Iran, yaitu asumsi bahwa kalau misalnya dia berhasil membunuh pemimpinnya, maka seluruh rejimnya itu akan kolaps. Iran ini berbeda. Karena Islamic Republic itu sebuah rejim yang ditopang oleh satu struktur institusi yang begitu resilient, Mas. Dari data yang didapat selama perang ini, daya penetrasi drone ini itu kalau misalnya 100 yang mereka kirim, 7 masuk lah. 7 masuk. Tapi itu lumayan tuh, begitu menghantam fasilitas critical infrastructure kan punya dampak yang luar biasa gitu. Drone ini sudah dipakai oleh Rusia melawan Ukraina. Seperti yang terjadi tahun 2003 ketika Amerika Serikat menyerang Irak. Karena George Bush percaya bahwa Irak sedang mengembangkan weapon of mass destruction, senjata pemusnah massal gitu kan. Ternyata tidak ada. Harga minyak itu sangat krusial terhadap tingkat inflasi di Amerika Serikat. Minyak ini menjadi komoditas utama di Amerika Serikat karena masyarakat Amerika Serikat itu adalah masyarakat yang sangat tergantung sama minyak. Ini adalah oil addicted society, akan menghasilkan imbas yang luar biasa gitu. Itu terjadi waktu zaman perang Irak dan sebelumnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Badilog, ternyata perang di era modern atau bahkan mungkin postmodern ini tidak dimulai dari serangan tank baja. Kadang-kadang yang kita lihat beberapa hari belakangan itu dimulai dari penghancuran server. Pada awal Maret tahun ini, dunia dikejutkan dengan serangan drone Iran yang menyasar bukan pada fasilitas militer, tetapi justru pada fasilitas layanan pusat data cloud yang menopang layanan komputasi global. Nah, mengapa kemudian ini yang terjadi dan kemudian kita tahu betapa banyak juga fasilitas-fasilitas lain selain militer, saya garis bawahi selain militer, yang kemudian menjadi sasaran penting dari perang yang dilakukan oleh Iran sebagai sebuah bentuk perlawanan. Untuk itu, kita akan berbincang panjang dengan seseorang yang menekuni hal ini. Beliau adalah Profesor Zulfikar Amir. Sebagaimana kita tahu, beliau adalah sosiolog teknologi dari Nanyang Technological University Singapura. Terima kasih, Prof, sudah berkenan hadir dalam sisa waktu berada di Indonesia di hari terakhir ini. Ya. Terima kasih Kang Anderso sudah diundang ya. Mungkin bisa dijelaskan apa yang tadi saya coba untuk jadikan pengantar. Ya. Mengapa justru pusat data cloud yang diserang Iran pertama kali di awal bulan Maret ini? Oke. Jadi kalau kita lihat perang yang terjadi di Timur Tengah kali ini antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, banyak hal-hal baru yang muncul dan menarik untuk diamati gitu, karena ini menjadi petanda masuknya kita ke era yang berbeda dalam hal konflik antar negara di Timur Tengah. Tentu dasar dari konflik ini tidak lepas dari karakter Amerika Serikat sebagai suatu hegemon dunia, sebagai sebuah imperium yang punya karakter dan punya hasrat untuk terus melakukan ekspansi, mencari sumber daya, memperluas wilayah kekuasaannya dan sebagainya. Serakanomik lah. Betul sekali. Dan serakanomik yang paling serakah itu ya inilah Amerika Serikat ya.
Dan kita tahu Israel ada proksi Amerika Serikat di Timur Tengah yang selama ini menjadi biang kerok dari segala permasalahan yang muncul di antara negara-negara di Timur Tengah, dan kali ini bersama Iran. Dan Iran sebagai suatu kekuatan politik itu menarik untuk dicermati karena ini adalah salah satu dari sedikit negara-negara non-Barat yang berani melawan kekuatan dan supremasi militer Amerika Serikat. Ya. Dan menariknya selama lebih dari 1 minggu, sekarang udah mungkin hampir 2 minggu ya, peperangan ini terjadi, dimulai dengan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran sekitar tanggal berapa 28 ya? Tanggal 28 Februari kemarin. Ya, kita bisa melihat indikasi bagaimana Amerika Serikat dan Israel itu kewalahan sebenarnya menghadapi kekuatan Iran yang tidak mereka prediksi, ya, khususnya penyerangan fasilitas-fasilitas non militer yang dilakukan Iran terhadap negara-negara yang ada di sekitar Teluk, ya, negara-negara Teluk ya, istilahnya itu GCC. Betul. Gulf Council lah ya. Gulf Cooperation Council. Gulf Cooperation Council. Consultation Council. Ya, Gulf Cooperation Council. Countries ya. Di situ ada Bahrain, ada Kuwait, ada Oman, ada Qatar, ada Arab Saudi ya. Dan Iran ini sangat cerdas karena dia mampu melihat implikasi yang lebih luas dari peran negara-negara GCC ini terhadap kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Betul. Sehingga mereka melihat bahwa dengan menyerang titik-titik penting dari fasilitas yang kita sebut sebagai critical infrastructure, infrastruktur kritik ya. Infrastruktur kritis. Yang kalau di dalam studi bencana yang selama ini saya lakukan, itu merupakan titik lemah atau di Achilles heel. Achilles heel ya. Achilles heel dari di kaki itu ya. Betul, dari sistem ekonomi kapitalistik global, ya kan. Dan kita tahu yang diserang itu salah satunya adalah fasilitas server. Yang menopang sistem komputasi global sekaligus menjadi pusat dari operasi artificial intelligence dunia. Ya. Ini milik siapa nih? Amerika Serikat lah. Oh, Amerika Serikat yang di sana. Korporasi Amerika Serikat. Oh. Ya. Jadi korporasi Amerika Serikat salah satunya itu Amazon ya, memiliki server di sana. Dan Amazon ini mensuplai kemampuan AI yang dipakai oleh banyak institusi termasuk institusi militer di Amerika Serikat. Oh. Gitu. Itu letaknya kalau letak lokasi persisnya di mana dia? Di negara mana? Ada di Qatar, ada di UAE ya, United Arab Emirates ya. Ada juga di Bahrain ya. Jadi ada 2 jenis fasilitas non militer yang ditargetkan oleh Iran. Pertama itu terkait dengan infrastruktur digital ya. Ini salah satu bagian dari yang kita sebut tadi sebagai critical infrastructure ya. Jadi cyber infrastructure. Kemudian satu lagi itu fasilitas desalinisasi air. Penyulingan air minum ya? Ya, penyulingan air minum dari air laut. Ya? Dari air laut. Jadi kalau kita lihat ya negara-negara di Timur Tengah itu 90% airnya itu dari laut. Ya, termasuk Israel, ya kan. Sebenarnya Iran juga mengambil air dari laut. Jadi ada sekitar 60% suplai air mereka itu diambil dari air laut yang disalinisasi, ya. Dan mereka mentargetnya karena mereka tahu bahwa jika fasilitas ini dihantam, maka akan terjadi permasalahan sosial ekonomi di negara tersebut yang kemudian juga akan mempengaruhi cara pemerintah negara-negara ini melihat dampak dari perang ini yang disulut oleh Donald Trump. Nah, gitu. Itu pusat-pusat itu kan tadi kita tahu tuh ada kalau pusat cloud-nya ada di Bahrain, ada di Uni Emirat Arab, ada di Qatar. Kalau
infrastruktur desalinasi yang dihancurkan di negara mana saja? Ada beberapa tempat yang terakhir itu kemarin juga di Bahrain yang dihantam ya, di UAE, di Kuwait, di Dubai ya ada 3 ya, ada 3 negara yang dihantam itu. Iya. Dan ini akan bisa berlanjut terus. Dan tentu Itu bisa jadi contoh aja ya. betul dan tentu Iran itu diuntungkan secara geografis karena mereka itu dilindungi oleh gunung-gunung yang tinggi sehingga agak sulit buat negara-negara GCC untuk melawan kan, ya kan. Tetapi ada satu hal yang mungkin yang lebih penting untuk kita bahas karena ini terkait dengan kemampuan Iran menyerang fasilitas-fasilitas critical infrastructure tadi gitu. Betul. Yaitu kemampuan mereka mengembangkan teknologi yang membuat Amerika Serikat dan Israel itu kewalahan gitu. Fakta bahwa sejak revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 799, saat itu pun kan otomatis Iran dikucilkan oleh Betul Amerika sekali. dari dunia. Ya. Bagaimana bisa mereka kemudian berbalik dan membuat negara sebesar Indonesia aja terpukau? Betul. Jadi Iran itu kalau nggak salah adalah negara dengan adalah bangsa dengan tingkat IQ nomor 4 tertinggi di dunia. Tingkat IQ ya? Jadi mereka pintar-pintar memang orangnya gitu ya. Salah berarti saya membandingkan. Lebih tinggi daripada Amerika Serikat sebenarnya, ya kan? Nah, tapi lepas dari itu, memang Iran ini sudah mengalami embargo selama bertahun-tahun sejak tahun 79. Walaupun embargo dan sanksi yang diberikan itu juga berbeda-beda periodenya gitu kan. Sejak awal ada embargo terhadap kebutuhan militer Iran, lalu kemudian ada embargo ekonomi dan sebagainya. Jadi bisa dibilang Iran ini secara ekonomi yang empot-empotan lah ya. Betul. Karena adanya sanksi dari negara-negara barat gitu. Tapi kalau kita lihat secara perekonomian mereka tetap relatif stabil ya. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Iran itu GDP-nya sekitar 400 miliar US dollar. Sementara Indonesia itu sekitar 1,4 triliun US dollar. Jadi ada sekitar sepertiga. Sepertiga dari kita Sepertiga dari kita ya. Jadi Indonesia lebih besar, penduduknya sekitar 90 juta, kita 280 juta ya. Jadi ekonomi mereka tetap jalan, tapi yang menarik untuk diperhatikan itu kemampuan inovasi teknologi mereka. Nah, kalau kita lihat peta global inovasi dunia, memang Iran itu relatif rendah indeksnya. Tetapi Global Innovation Index ini kan sebenarnya indeks yang dibuat dengan bias barat. Jadi yang dilihat itu adalah kemampuan barat. Tetapi dia nggak menghitung realita dari setiap negara gitu. Khususnya Iran ya. Nah, Iran ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan inovasi yang luar biasa efektif untuk membuat Donald Trump itu pusing 7 keliling. 14 lah kita kan? Ya. Dia pikir dengan menghantam Iran dalam waktu 2-3 hari Iran akan tunduk pada kemampuan Amerika Serikat. Apalagi setelah hari pertama ya kan Ayatollah Ali Khamenei itu dibunuh gitu kan melalui serangan rudal Israel gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Nah, sebagai seorang sosiolog, saya selalu tertarik melihat teknologi dalam kacamata sosial, dalam dimensi sosial. Dan ini tentu tidak lepas dari institusi yang menjadi penopang rejim Islamic Republic di Iran, ya kan? Nah, ada satu hal yang saya kira menjadi kesalahan fatal dari Donald Trump ketika dia memutuskan untuk menyerang Iran, yaitu asumsi bahwa kalau misalnya dia berhasil membunuh pemimpinnya, maka seluruh rejimnya itu akan kolaps. Itu yang terjadi di Venezuela, di Irak, itu yang terjadi di Irak tahun 2003, itu yang terjadi di Libya, ya kan, itu terjadi di Syria dan sebagainya. Kan? Betul. Tetapi Iran ini berbeda karena Islamic Republic itu sebuah rejim yang ditopang oleh satu struktur institusi yang begitu resilient, Mas. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita perhatikan ini ya sistem politik di Iran itu kan dia menganut sistem teokrasi. Tetapi dalam sistem teokrasi ini ada 2 unsur yang masuk dari pemikiran Barat sebenarnya, yaitu meritokrasi
dan demokrasi. Ya kan? Jadi ini sebagai sebuah asimilasi sebetulnya. Betul sekali, betul sekali. Jadi mereka Iran itu dipimpin oleh apa yang mereka sebut sebagai supreme leader, pemimpin tertinggi yaitu Ayatollah, ya kan? Ali Khamenei kemarin. Betul, ya kan? Nah, Ayatollah ini dipilih, ya kan, dipilih oleh majelis ahli, ya kan? Demokrasi ada 88 mullah sebagai anggota ini, dan setiap anggota majelis ahli ini juga dipilih secara langsung oleh publik, oleh pemilih. Oh, ya, demokrasi juga. Jadi bukan dipilih oleh supreme leader, tapi dipilih oleh masyarakat gitu, ya kan? Lalu kemudian ada parlemen yang mengurus masalah pemerintah, ada presiden tentunya yang juga dipilih gitu ya. Walaupun tentu semua anggota parlemen dan kandidat presiden itu harus diseleksi oleh apa namanya yang disebut sebagai guard council, dewan penjaga, dewan pengawal, ya kan? Yang terdiri dari 12 orang, ya 6 dipilih oleh supreme leader, 6 dari kehakiman. Ya kan? Jadi mereka punya sistem yang sangat ketat, sangat meritokratik. Orang-orang yang masuk itulah orang yang benar-benar memiliki kompetensi, baik itu dalam hal keilmuan Islam maupun keilmuan sekuler. Ya, misalnya masalah administrasi, masalah engineering dan sebagainya. Gitu. Jadi ini sebuah rejim yang sebenarnya sangat solid karena strukturnya itu tidak tergantung pada satu orang, apa yang disebut sebagai personalistic rule gitu. Itu yang terjadi di banyak negara ya, yang dipimpin oleh satu orang dan ketika pemimpinnya dibunuh habis itu, ya kan. Jadi Iran itu memiliki tingkat resiliensi yang tinggi akibat struktur institusi politik yang begitu solid ya. Nah, struktur institusi inilah yang kemudian menopang satu proses di mana inovasi itu bisa dilakukan dengan sangat pragmatis dan sangat efisien. Nah, di dalam kepemerintahan Iran itu ada Kementerian Pertahanan dan Persenjataan. Jadi namanya Ministry of Defense and Armed Forces Logistic. Tegas lah ya. Ya, modal. Ya, jadi militer dan peralatan persenjataan. Alutsista kalau kita. Betul. Nah, di bawah ini itu ada satu institusi yang khusus melakukan inovasi. Namanya itu Organization of Defense Research and Innovation. Kalau dalam singkatan Iran itu namanya SPND atau mereka sebutnya sebagai SPAN. SPAN ini itu didirikan oleh seorang ilmuwan dan seorang insinyur yaitu Dr. Mohsin Fakhrizadeh kalau nggak salah, saya lupa. Bukan yang ini, bukan yang dibunuh itu. Betul sekali. Mohsin Fakhrizadeh. Betul. Itu yang dibunuh oleh Mossad, ya kan? Kenapa? Karena dialah yang bertanggung jawab dalam proyek pengembangan senjata nuklir di Iran. Ya. Orang ini tidak pernah belajar di Amerika, di MIT atau misalnya di Oxford, di Cambridge atau dia lulusan universitas lokal loh. Ya, tapi sangat cerdas. Ya kan? Dan dia terlibat dan dia diberi misi untuk mengembangkan senjata nuklir. Dan ketika dia melakukan tugasnya itu dia menginisiasi terbentuknya sebuah organisasi yang namanya SPAN itu. Nah, SPAN ini juga bekerja sama satu universitas yang berada di bawah kementerian, namanya Malik Ashraf University of Technology. Nah, tidak dikenal juga ya? Tidak dikenal juga. Kita belum dikenal juga. Nggak ada. Di kepala kita kan MIT. Betul sekali. Nah, dua institusi inilah yang bertanggung jawab mengembangkan teknologi-teknologi yang dipakai sama militer Iran di dalam melawan dominasi dan kekuatan militer Amerika Serikat dan Israel. Salah satunya yang kita lihat itu adalah drone Shahid 136 yang sangat fenomenal. Gitu. Iya. Ya kan? Boleh nggak di-spill nih kekuatan drone Shahid ini? Oke. Kalau boleh. Jadi sebenarnya drone Shahid ini itu salah satu dari serial drone yang sudah dikembangkan oleh Iran, ya. Jadi MUT ya, Malik Ashraf University of Technology bersama SPAN dan juga dibantu sama ada beberapa BUMN Iran yang memproduksi ini secara sangat murah gitu. Nah, drone yang dikembangkan oleh Iran ini itu sudah
eh, dimunculkan ke publik itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi mereka udah mengembangkan teknologi drone sejak 20 tahun yang lalu sebenarnya. Berarti justru lebih cepat atau lebih awal dibanding negara drone yang baru-baru ini terkenal di Ukraina. Turki. Oh iya betul. Oh iya. Nggak, ini drone-nya agak berbeda memang. Ya, drone-nya agak berbeda. Iran itu mulai mengembangkan teknologi militer secara lebih agresif sejak 20 tahun yang lalu ketika George Bush itu memasukkan Iran sebagai apa yang dia sebut sebagai the axis of evil. Ya, betul. Axis of evil itu bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Ini setan apa ya? Apa iblis gitu. Iblis axis apa sih? Allah. Iya. Ya itulah kekuatan iblis lah dianggap ya. Bersamaan dengan Al-Qaeda dan sebagainya. Jadi kan waktu itu George Bush sedang menyerang Irak ya pasca 9/11 di New York ya kan. Jadi pada saat itu Ayatollah Khomeini sudah Ali Khomeini sudah melihat bahwa ada potensi mereka akan diserang oleh Amerika Serikat dan karena itu mereka harus siap-siap, ya kan. Nah, institusi inilah yang kemudian menjadi kaki tangan dari penguatan militer Iran gitu. Dan akhirnya muncullah beberapa jenis drone yang paling fenomenal itu adalah drone 136, Shahid 136, ya kan. Nah, drone ini sebenarnya simple, teknologi yang sangat biasa, Kang. Sangat biasa. Jadi tidak menggunakan teknologi canggih seperti yang dipakai dalam rudal Patriotnya Amerika Serikat atau teknologi Iron Dome-nya Israel, ya kan. Jadi drone ini itu adalah pesawat otonomous ya, tanpa awak ya, yang ukurannya itu sekitar 3 kali 4 meter. Iya, segitulah ya. Ya kan? Gitu simple. Kemudian dilengkapi sama hulu ledak sekitar 50 kg di depannya. Termasuk kecil ya? Kecil sekali sebenarnya ya, dan menggunakan material komposit material komposit, lalu kemudian engine-nya itu tahu nggak pakai apa? Motornya buat bisa terbang. Apa tuh? Pakai apa? Vespa. Pakai motor, iya. Motor 2 tak. Oh ya Allah. Kalau di sini kita Air King ya. Betul sekali. Jadi murah sekali. Jadi motornya itu sama seperti yang dipakai di sepeda motor. Sepeda motor atau alat pemotong rumput. Iya. Jadi ini pakai motor bakar. Pakai motor bakar. Itu kok kepikiran betul ya, hebat. Nah, lalu kemudian untuk alat navigasinya itu menggunakan teknologi yang didapat dari Rusia. Jadi mereka menggunakan bukan GPS. Kalau GPS kan buatan punya Amerika kan, dia pakai GLONASS kalau nggak salah namanya itu GLONASS. Jadi Global Navigation System. Punya Rusia ini. Punya Rusia, ya kan. Nah motornya sendiri bisa kita tebak dari mana? Jepang. Dari Cina. Oh Cina, ya. Kan murah. Aduh. Kita tahu tuh dulu zaman motor-motor Cina ya. Iya betul. Kan ya gitu-gitu banget. Betul. Jadi dia simple, lalu kemudian dia terbangnya tuh rendah. Ya. Nah karena dia terbang rendah, sulit untuk ditangkis karena kan misil itu kan radar tinggi kan. Iya betul. Tidak ditangkap oleh radar gitu juga gitu. Jadi mereka pakai material lalu kemudian dia otonomous. Sekali terbang itu bareng. Jadi istilahnya swarm. 5 sampai 6 buah unit. Ya, saling berkoordinasi nih. Ya kan mereka pakai teknologi AI saling berkoordinasi untuk mencapai target gitu. Gitu. Itu sulit untuk ditangkis. Karena dia terbang rendah sementara rudal Patriot kan harus tinggi kan. Iya. Gitu. Seperti itu. Itu bisa saja kita mengatakan Israel dengan Iron Dome-nya itu dikalahkan oleh mesin-mesin Jialing. Betul sekali, betul sekali. Dan disinilah kecerdikan dan kejeniusan Iran di dalam menghasilkan teknologi yang sangat sederhana, tapi sangat ampuh untuk melawan kekuatan militer Amerika Serikat dan Israel yang dibangun dengan kapital yang begitu besar gitu. Satu rudal Patriot itu kan biayanya sekitar 1 sampai 2 juta dolar. Sementara
Berapa tuh kalau Kalau dirupiahkan? sekitar 1,2 juta dolar. 1,7 triliun. Sebentar. Satu 1,7 miliar, sudah. 1 million itu sama dengan 17 miliar, 17 sorry. miliar, iya. 17 miliar ya, Iya. sekitar 17 miliar gitu. Sementara drone Shahid ini itu biayanya cuma 20.000. Hmm. 20.000 itu sekitar 300 juta. 300 Jadi juta. harga mobil lah, Iya, iya, iya. Avanza atau Iya, Brio iya, kayak iya. gitu. Mobilnya Ya yang kan? LCC ya, low Betul, cost betul, carrier. betul, betul. Jadi mobil LCC dipakai melawan Iya. apa namanya? Apa ya 17 miliar? Apa 17 miliar? Apa tuh? Mobilnya presiden gitulah, apalah gitu. Ya, Ya 2 kali mobilnya Gubernur Kaltim lah. betul sekali. Betul, betul, betul sekali gitu. Nah, karena murah, mereka produksi dalam jumlah yang banyak dan sekali kirim itu tidak tanggung-tanggung, ya kan? Dari data yang didapat selama perang ini, daya penetrasi drone ini itu sekitar memang relatif rendah, sekitar 7-8%. Ya kan, jadi kalau misalnya 100 yang mereka kirim, 7 masuk lah ya. 7 masuk. Tapi itu lumayan tuh, begitu menghantam fasilitas critical infrastructure kan punya dampak yang luar biasa gitu. Nah, sebelum perang Iran yang sekarang terjadi, drone ini sudah dipakai oleh Rusia. Oh, waktu melawan Ukraina. Iya, gitu. iya. Jadi Ukraina kan dibantu sama waktu itu sebetulnya Iran via Turki ya, karena Ukraina kan pakai Bayraktar itu. Betul. Jadi drone ini sudah dipakai oleh Rusia ya, dan alasannya simpel karena harganya murah gitu. Nah, karena drone ini mampu berhasil mentargetkan beberapa titik penting di Ukraina akhirnya mengembangkan teknologi yang jauh lebih murah untuk menangkis ini gitu. Mereka bikin drone-nya lebih kecil lagi. Bikin kecil dan lebih murah. Kalau Shahid itu 20.000, ini cuma 5.000. $5.000 biayanya, kecil. Betul. Nah, teknologi Ukraina lainnya yang sekarang lagi dipinjam sama Amerika Serikat. Iya, mereka gitu. Pada saat yang bersamaan, Amerika Serikat juga mengembangkan drone yang mirip Shahid, namanya Lucas. Berapa lama kira-kira si Amerika Serikat ini bisa berhasil mengembangkan itu sehingga udah jadi membuat rawan Iran? Ya, sebenarnya drone versi Amerika yang mirip seperti Shahid ini sudah jadi. Tapi kan produksinya butuh waktu. Butuh waktu yang cepat kan sekarang, makanya kemarin Donald Trump itu mendorong industri-industri militer sana segera memproduksi dalam waktu cepat gitu kan. Tetapi kan situasi di Timur Tengah ini berlangsung dengan sangat dinamis kan, banyak perubahan yang terjadi setiap saat gitu. Nah, tapi kembali lagi ke Iran, ini salah satu contoh bagaimana sebuah negara yang memiliki sistem meritokratik yang sangat kuat ya. Lalu kemudian cara berpikir yang pragmatis dalam pengembangan teknologi. Jadi mereka mengembangkan teknologi tidak pakai retorika, tidak pakai gimmick-gimmick macam-macam, langsung aja. Ya kan, saya mau bikin drone ukuran segini dengan biaya segini, dan mereka mampu dan mereka bisa produksi dalam jumlah yang luar biasa besar gitu kan. Nah, itulah yang kemudian dipakai dan berhasil menahan upaya Israel dan Amerika Serikat untuk meluluhlantakkan Iran. Nah, kalau kita balik kemudian, yang di awal-awal pertama kita lihat kan sebetulnya kehancuran Iran. Ya. Kemudian di pekan-pekan terakhir kita mulai melihat 1-2 video tentang kehancuran Israel. Betul. Nah, seberapa valid sebetulnya video ini? Kalau video-video itu agak sulit untuk diverifikasi secara 100% gitu, karena perang sekarang itu tidak hanya perang antar negara, tapi perang di media. Karena sejak teknologi televisi itu diperkenalkan ya, dan sekarang teknologi digital ya, perang itu menjadi bagian dari upaya public relation. Ya. Betul. Jadi perang itu tidak hanya membutuhkan senjata, tapi juga membutuhkan audience, membutuhkan penonton. Iya. Itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Ya ketika mereka kalah di Vietnam, ya kan. Lalu kemudian mereka berpikir gimana caranya supaya tetap mendapatkan dukungan. Akhirnya mereka jadikan media sebagai ajang untuk menunjukkan Supremasi mereka. superioritas teknologi militer Amerika Serikat. Itu jelas sekali terjadi ketika Amerika menyerang Irak tahun 2003. Saya masih ingat waktu itu saya masih di Amerika Serikat, bagaimana mereka menyiarkan penyerangan Irak secara langsung. Jadi kita nonton tuh apa yang terjadi di Irak, kemudian bagaimana satu pasukan khusus itu mencari Saddam Hussein, yang mereka masuk ke ruang-ruang tertentu, dan itu disiarkan secara langsung gitu. Jadi perang di mana-mana sekarang itu membutuhkan audiens, membutuhkan penonton. Karena penonton itulah yang kita pasti ingat zaman perang Teluk 1992 saja. Betul, waktu itu sudah mulai. ada ini. Ada Peter Arnett di sana, betul yang kemudian tiba-tiba namanya melambung. Dan di CNN waktu itu orang nonton tuh kayak nonton apa ya sekarang, live streaming gitu. Betul sekali. Nah, itu sekarang yang sedang terjadi di media sosial, di mana banyak muncul video-video. Cuma kita harus hati-hati karena sekarang cuma butuh sekitar 2-3 menit untuk membuat video pakai artificial intelligence. Ya kan, dengan hasil yang cukup cukup realistis gitu. Ya kan, sangat realistik gitu. Jadi saya sendiri agak berhati-hati dalam menafsirkan produk-produk visual gitu ya, yang muncul terkait dengan perang ini gitu. Tapi yang menarik untuk diamati adalah statement-statement dari setiap negara ketika mereka berhasil meluncurkan senjata mereka dan menghantam beberapa fasilitas gitu. Dan untuk Iran, ya saya kira mereka sangat diuntungkan oleh banyaknya dukungan dari masyarakat dunia. Betul. Karena kita tahu perang ini dimulai oleh Amerika Serikat, dan ini adalah perang yang sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Keroyokan juga. Betul sekali, sangat tidak adil. Dan karena itu banyak negara-negara Barat yang merupakan bagian dari sekutu sebenarnya tidak setuju. Nah ini saya ingin bertanya juga Serikat, kan? Mengapa negara-negara Barat NATO lah khususnya tidak banyak terlibat? Italia tidak, Prancis tidak, Spanyol tidak. Betul. Ya karena mereka tahu bahwa ini adalah perangnya Trump, bukan perangnya Amerika Serikat. Tidak ada alasan yang kuat, alasan rasional untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Donald Trump ke Iran. Iran bukan ancaman buat kekuatan Barat, ya kan? Bahwa ada upaya untuk membuat senjata nuklir. Nah, itu mestinya tidak dilakukan oleh Amerika Serikat, tetapi dilakukan oleh IAEA, ya kan, sebagai institusi dunia yang punya tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi setiap negara yang sepertinya memiliki keinginan untuk mengembangkan senjata nuklir gitu. Apalagi kalau kita hubungkan dengan fakta, negara-negara lain juga dibiarkan begitu saja. Betul sekali, dan sebenarnya kan Iran di bawah kepemimpinan almarhum Ali Khamenei, ya kan, Khamenei, upaya untuk membuat senjata nuklir itu sebenarnya tidak terlalu kuat gitu, karena Ali Khamenei juga tidak terlalu berambisi untuk menjadikan Iran sebagai negara nuklir. Bahwa mereka punya niat untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan energi itu jelas. Nah, itu yang terjadi di mana-mana. Indonesia pun juga punya keinginan untuk itu gitu. Tapi kemudian tuduhan bahwa mereka sedang mengembangkan senjata nuklir, nah itu yang perlu diverifikasi, tidak melalui tuduhan-tuduhan dilakukan oleh Amerika Serikat, khususnya Donald Trump, seperti yang terjadi tahun 2003 ketika Amerika Serikat menyerang Irak, karena George Bush percaya bahwa Irak sedang mengembangkan weapon of mass destruction, senjata pemusnah massal gitu kan. Ternyata tidak ada. Itu saya masih ingat itu Jenderal Colin Powell berbohong di depan Dewan Keamanan PBB dengan menunjukkan satu botol berisi zat yang katanya dipakai oleh Irak. Nggak taunya ini
tidak ada gitu. Iya, iya. Gitu. Paul tuh yang kulit hitam ya? Betul. Betul. General. Dia waktu itu dia Menteri Luar Negeri. Ini eh, tadi saya bertanya soal negara-negara Eropa. Sekarang Ya. saya bertanya tentang GCC. Ya. Dulu kan kita tahu kalau ada gerakan apapun dari Amerika, Qatar membuka diri, kemudian Saudi Arabia juga membuka diri untuk Ya. untuk dijadikan paling tidak tempat Ya. landasan. Mengapa sekarang mereka kemudian seolah-olah cuci tangan lah, nggak mau Amerika atau Israel menjadikan? Ya, saya kira mereka sudah sudah melihat dampak dan implikasi dari perilaku Trump dan Netanyahu ini terhadap Iran, ya kan? Bahwa mereka diserang oleh Iran, ya saya kira mereka tidak sepenuhnya menyalahkan Iran gitu, karena mereka melihat bahwa apa yang dilakukan Iran itu adalah upaya untuk membela diri, ya kan, self defense, gitu, ya. Dan kemarin kan kalau nggak salah Menteri Luar Negeri ya yang mengatakan bahwa ketika diancam mau di pasukan darat itu bukan? Sengketa Perdana Presidennya atau Menteri Luar Negeri minta maaf ke GCC countries karena mereka sudah diserang oleh Iran dan kemudian mengatakan bahwa kita tidak akan menyerang kalian lagi selama kalian tidak membiarkan fasilitas yang ada di negara kalian dipakai untuk menyerang Iran. Itu kan cerdas sebenarnya kan? Iya, betul. Dia serang duluan, habis itu minta maaf. Ya tentunya kan, lu jangan macam-macam deh. Kalau gini, kalau misalnya sebelum apa-apa dibilang, lu jangan macam-macam, itu omong-omong. Betul, ini serang dulu. Betul. Setelah itu mereka gemetar. Betul, gemetar, Pak. Iya. Artinya Iran ini sebenarnya tidak mau menyerang, tapi hanya mempertahankan diri kan. Itu yang disebut preemptive strike. Betul. Dan akhirnya sekarang ya negara GCC ini ya beralih ke Amerika Serikat, menekan Amerika Serikat, ya kan, khususnya ketika mereka melihat dampak dari perang ini terhadap harga minyak yang sekarang sekitar 120 tinggi dolar per barrel. Itu ini di atas ini kita ya, jauh di atas. APBN-nya ya di 2 minggu yang lalu sekitar 80, sekarang naik. Dan ada yang memprediksi ini bisa tembus 200. Waduh. Ya kan? Lalu kemudian kapal-kapal yang tidak bisa melewati Selat Hormuz kan, dan dampak terhadap kapital yang dibawa oleh negara-negara GCC ke Amerika Serikat. GCC itu memiliki investasi di Amerika Serikat sebesar 4 triliun US dollar kan. Itu sekitar 60% dari APBN Amerika Serikat. Jadi mereka punya kekuatan ekonomi yang luar biasa gitu. Dan mereka kemarin kan sudah komitmen untuk melakukan investasi sekitar 1 triliun US dollar di beberapa proyek. Salah satunya dipegang sama menantunya Donald Trump. Kushner gitu. Iya kan, Jared Kushner gitu. Jadi sebenarnya Trump ini sangat tergantung sama kekuatan ekonomi dari negara-negara Teluk. Dengan kata lain sebetulnya negara-negara Teluk ini kalau sedikit punya kekuatan ya enggak. Kekuatan iya, tapi kan kadang-kadang ada orang kuat yang cemen tuh. Kuat badan Rambo hati Rinto gitu kan biasanya. Betul. Kalau dia misalnya bisa punya keberanian untuk mengatakan tidak pada Amerika, ya Amerika juga kan dengan 60% investasi mereka kan mikir-mikir. Betul sekali. Ya mereka memang punya kekuatan ekonomi, walaupun mungkin kekuatan militer itu ya mereka takluk sama Amerika Serikat. Dan ini tidak lepas dari sejarah kolonialisme di Timur Tengah kan. Jadi Amerika Serikat itu bisa menjadi dominan di situ ya karena faktor sejarah juga gitu. Tapi kemudian juga sebuah kecelakaan sejarah ketika Amerika Serikat, masyarakat Amerika Serikat itu memilih Donald Trump sebagai presiden untuk kedua kalinya gitu. Nah ini dihubungkan dengan politik dalam negeri Amerika Serikat. Kan kita tahu nih November. Pemilu sela atau apa namanya? Betul. Ini kira-kira gimana nih? Karena saya lihat midterm. Karena saya lihat udah mulai ada juga percikan-percikan ketidakpuasan. Itu udah pasti. Jadi apa yang dialami Trump saat ini itu mirip sama apa yang dialami dia sendiri
di periode pertama dia ketika COVID terjadi. Ya kan? Dia masuk kelompok apa tuh? Saya lupa waktu Iya, itu. dia kelompok yang tidak percaya, anti vaksin, vaksin. Ya, anti-vak. ya anti vak, ya gitu. Jadi sepertinya keputusan Trump untuk menyerang Iran ini itu punya biaya politik yang tinggi. Jadi kita nggak tahu ya bagaimana gitu hasilnya nanti ya. Karena kalau kita lihat kemarin memang ada upaya dari Senat untuk menghentikan perang ini melalui proses di Kongres, ya kan? Mereka menang di Senat, di mana Partai Demokrat itu berhasil mendapat dukungan untuk menghentikan perang. Ya. Tetapi kemudian ketika tiba pada tingkat Kongres, mereka kalah, sehingga akhirnya Trump tetap bisa jalan dengan perang ini gitu. Seperti itu. Nah, kita nggak tahu implikasi dari perang ini terhadap politik elektoral di Amerika Serikat tahun ini gitu. Dengan naiknya harga minyak dan itu juga kan sebetulnya memukul publik Amerika. Oh iya. Apa yang bisa kita prediksi dengan publik ini di Amerika? Harga minyak itu sangat krusial terhadap tingkat inflasi di Amerika Serikat. Jadi kalau harga minyak naik, itu harga barang juga naik. Ya sama lah di mana-mana juga seperti itu ya. Di Indonesia pun juga seperti itu gitu. Tapi minyak ini menjadi komoditas utama di Amerika Serikat karena masyarakat Amerika Serikat itu adalah masyarakat konsumen, masyarakat yang sangat tergantung atau bisa dibilang addicted ya, ketagihan sama minyak gitu. Ya kan semua. Jadi mobil juga gede. Ya kan. Jadi ini adalah oil addicted society. Ya, ketika harga minyak naik, tentu akan menghasilkan imbas yang luar biasa gitu. Itu terjadi waktu zaman perang Irak dan sebelumnya gitu ya. Sama sehingga itu ketika harga minyak naik, bensin itu mahal sekali gitu dan banyak warga Amerika Serikat yang protes terhadap kepemimpinan George Bush gitu. Nah, yang menarik sebenarnya untuk dilihat, Kang, apa yang bisa dipelajari Indonesia dari perang ini? Dari Iran. Oke, iya betul. Itu apa? Paling tidak saya belum menanyakan, tapi itu menarik sebenarnya kalau dilihat. Kalau kita lihat kan ya Iran ini negara yang seperti saya bilang tadi secara ekonomi relatif lebih kecil dari Indonesia ya, sekitar sepertiga atau sepertiga dari kekuatan GDP-nya ya penduduknya, tetapi kemudian memiliki kemampuan teknologi yang sangat bukan sangat tinggi sebenarnya, tapi efektif, sangat efektif, sangat maju gitu. Ya kan? Khususnya ketika kita melihat institusi yang melakukan inovasi dan kemudian menghasilkan produk-produk yang terbukti bisa menjadi kekuatan bela diri, kekuatan pertahanan dari Iran. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan di bawah kementerian mereka itu ada satu institusi namanya SEPAN tadi kan. SEPAN itu kalau di Amerika mirip seperti DARPA. DARPA itu Defense Advanced Research Project Agency. DARPA ini didirikan waktu pasca Perang Dunia Kedua. Udah sangat lama ya. Jadi didirikan waktu zamannya Perang Dingin ya. Dan mereka sudah menghasilkan banyak inovasi, termasuk salah satunya adalah internet. Internet itu lahirnya dari DARPA ini. Dari DARPA kan. Nah, SEPAN ini didirikan sama seperti itu, tetapi dengan strategi dan metode yang berbeda. Jadi mereka tidak mengandalkan kapital yang begitu besar seperti DARPA ya. Proyek-proyek ini kan proyek-proyek mahal kalau di DARPA. SEPAN itu mencari metode yang murah, efektif dan semuanya bisa dilokalisasi. Gitu. Nah, jadi SEPAN ini bekerja sama dengan beberapa entitas di luar pemerintahan ya, termasuk industri militer Iran, tapi juga punya aktivitas yang melibatkan entitas dari China. Gitu. Nah, kayak tadi di Shahid tadi ya. Betul. Kita tahu Iran kan kena sanksi Amerika Serikat, jadi dia tidak bisa melakukan transaksi khususnya untuk komoditas-komoditas yang terkait dengan pengembangan teknologi militer. Tetapi sanksi ini tidak berlaku buat Cina. Iya.
Iya. Ya kan? Cina juga tergantung pada minyak Iran juga ya. Exactly. Jadi mereka punya semacam hubungan simbiosis mutualisme. Ya kan, dan Cina kita tahu adalah kekuatan ekonomi dan kekuatan teknologi yang luar biasa saat ini. Saya melihat ada faktor menarik dalam hubungan dalam persoalan ini, ya ini soal Cina. Ya. Sementara maaf ya, kita kan sudah melihat seberapa mesranya kita dengan Cina, Betul tetapi persoalannya mengapa kita lebih banyak rugi dibandingkan Iran yang banyak untung dari Betul. Cina? Betul sekali. Saya kira ini tidak lepas dari leadership dan visi pengembangan teknologi dari Iran yang begitu pragmatis dan sangat kalkulatif. Jadi mereka mengambil teknologi-teknologi dari Cina yang benar-benar mereka butuhkan, yang benar-benar mereka bisa pakai untuk mengembangkan produk-produk militer atau produk-produk non-militer yang bisa berdampak langsung ke masyarakat. Sementara Indonesia, khususnya di eranya Jokowi, ya, yang diambil itu yang dianggap mewah, lalu kemudian bisa mengangkat image-nya Jokowi sebagai presiden yang menginisiasi misalnya kereta cepat, seperti itu kan. Tapi kemudian akhirnya tidak mampu bernegosiasi dengan cerdik dengan China, sementara Iran itu lebih cerdas ketika mereka berhadapan dengan Cina kan. Oh, kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini, kita punya ini. Jadi langsung tuh mereka dapatkan. Jadi misalnya salah satu kerjasama yang mereka lakukan itu terkait dengan material komposit yang dipakai untuk body dari drone, tadi, ya kan. Lalu kemudian teknologi motor yang sederhana, ya itu diproduksi Cina, jadi mereka bisa dapat dalam jumlah yang besar dan mampu memproduksi drone dengan jumlah yang masif juga gitu, seperti itu gitu. Jadi ada beberapa kerjasama yang mereka lakukan dan ini juga tidak lepas dari proyek-proyek pengembangan nuklir mereka gitu. Mereka dapatkan dari Cina dan dari Rusia. Jadi dua negara ini adalah rekanan dari Iran yang memberi kontribusi sangat penting dalam pengembangan kapasitas Iran untuk membangun kekuatan militer dengan sumber daya lokal. Gitu. Nah, ini yang mungkin menarik untuk kita pelajari. Apakah Indonesia mampu seperti ini? Kalau mampu kira-kira di mana? Kalau tidak mampu kira-kira karena apa gitu? Apakah meritokrasi termasuk salah satu yang kemudian menghambat kita, sementara di Iran itu bisa terjadi karena mereka betul-betul menghormati meritokrasi? Betul sekali, itu salah satu faktor sosiologis yang sangat penting ya. Karena seperti kita omongin tadi ya, bahkan yang namanya sistem politik mereka itu ditopang oleh sistem meritokrasi. Ya, supreme leader dipilih oleh majelis ahli yang terdiri dari orang-orang yang memang memiliki kemampuan gitu, ya kan. Sehingga yang terpilih dan yang berada di pemerintahan itu adalah orang-orang yang mampu melihat masalah dengan jernih dan mampu mengambil keputusan secara objektif demi kepentingan bangsa Iran gitu. Termasuk dalam pengembangan teknologi, ya kan. Jadi Ali Khamenei itu mungkin tidak terlalu berminat untuk mengimpor kereta cepat dari Cina kalau misalnya mereka nggak membutuhkan gitu. Yang mereka butuhkan itu teknologi drone, ya udahlah mereka impor dari Cina dan pelajari itu gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi kendala besar di Indonesia ya, seperti yang Kang Dors tadi bilang. Sistem meritokrasi atau budaya meritokratik yang semakin terkikis di pemerintahan kita saat ini, ya khususnya selama 10-12 tahun terakhir gitu. Kan tidak mungkin juga di sana tidak ada Paman Usman sebetulnya kan? Iya kan? Gimana cara kemudian mereka bisa membangun semua itu? Sementara gini, pengkhianat aja ada. Sebetulnya kan pastinya orang-orang yang seperti itu dalam kesulitan kan pasti ada juga. Oh iya, kalau pengkhianat itu mungkin ada ya, dan tentu ini terlepas dari intervensi Israel kan dalam menanamkan agen-agen mereka di mana-mana. Jangankan di Iran, di Indonesia juga ada lah. Iya. Ya artinya di sana juga ada, tapi betul. Mengapa kemudian meritokrasinya bisa mengalahkan hal-hal seperti karena itu? semua terjaga secara konstitusi kan. Betul. Ya kan, mereka menganut memiliki tingkat disiplin yang tinggi
terhadap konstitusi mereka gitu. Seperti itu. Dan disitulah saya lihat kecerdasan Ayatollah Khomeini ketika membangun sistem rejim Islamic Republic di Iran ini gitu. Ketika dalam upaya pendirian ini kan Khomeini almarhum tidak sendirian kan? Betul. Di sana ada Abu Hasan Bani Sadr. Betul. Mungkin sebelumnya ada Ali Shariati juga. Betul. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran dalam mengembangkan institusi-institusi yang memberi kontribusi terhadap pengembangan teknologi persenjataan mereka itu dilakukan juga oleh Indonesia zamannya Soekarno. Iya. Ya kan? Jadi dulu kita ada Batan, lalu kemudian ada 88 itu adalah lembaga antariksa. Nah, di Iran ini penting sekali. Mereka punya namanya Iran Space Center yang melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi teknologi roket dan balistik. Ya, balistik mereka itu kan presisi kan, ya kan itu kan butuh ilmu antariksa, ya kan. Jadi kita ada tuh Batan untuk nuklir, kemudian 8, lalu kemudian ada Pindad yang memproduksi. Jadi sebenarnya kita ada, tapi kemudian beberapa lembaga ini itu dihancurkan zamannya Jokowi. Dihancurkan dalam arti lembaganya itu dilebur menjadi satu BRIN menjadi apa yang kita lihat sekarang sebagai BRIN. Jadi tadinya lembaga-lembaga besar ini itu memiliki kapasitas yang tinggi lalu kemudian memiliki pengalaman selama berpuluh-puluh tahun, memiliki reputasi internasional, tiba-tiba diciutkan menjadi unit kecil sehingga kapasitasnya juga terbatas gitu. Nah, itu punya implikasi terhadap kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi militer. Maksudnya apakah itu tidak terpikirkan oleh siapapun lah, paling tidak pucuk pimpinannya Jokowi? Ya tanyalah Jokowi kenapa? Apakah dia memikirkan itu? Apakah ini bersangkutan juga dengan tadi Iran nomor 4 dalam soal ini, kita nomor berapa itu enggak? Saya nggak tahu. Mungkin kali. Iya, tapi sayang sekali sebenarnya karena kita punya sumber daya manusia yang mumpuni, yang mampu mengembangkan teknologi-teknologi yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri, ya. Tapi institusinya itu dihancur leburkan gitu, sehingga akhirnya ya gimana kita mau mengembangkan kalau tidak ada institusinya? Prof, begini, ya. Apakah sebetulnya kita bisa kita bisa mencegah agar tidak setiap pemimpin, apalagi itu pemimpin dengan kapasitas-kapasitas yang kita ragukan, itu bisa berbuat seenaknya tanpa kemudian punya konsekuensi dari hukum kita. Sebenarnya ada satu lembaga yang punya peran untuk itu, punya fungsi untuk itu, yaitu DPR. Tapi kan DPR dikuasai oleh kartel politik yang terafiliasi dengan siapapun yang di presiden gitu. Sehingga apapun yang dilakukan presiden mau benar atau salah, oke aja ya. Ya kan? DPR ini menjadi anjing penyalak, bukan anjing penjaga. Bukan. Iya, anjing penyalak terhadap mereka yang protes dan kritis terhadap pemerintah. Itu yang terjadi sekarang, terjadi zamannya Jokowi juga gitu. Jadi satu-satunya harapan kita adalah civil society, ya kaum intelektual, mahasiswa, ya masyarakat biasa gitu, yang punya tugas dan punya hak untuk mengingatkan pemerintah bahwa kalian itu salah, kebijakan kalian itu tidak tepat, kalian itu harusnya begini, begini dan begini gitu. Tapi setiap kali kita kritik, setiap kali kita memprotes, ya kan, dianggap sebagai oposisi, dianggap sebagai orang-orang yang punya kepentingan politik untuk menjatuhkan, gitu. Mungkin kadang-kadang juga disebut antek juga. Kita sebut antek-antek asing, padahal yang berteriak antek-antek asing itulah yang antek asing gitu. Saya justru merasa sebagai orang yang pernah hidup di era Orde Baru, DPR itu, anggota DPR maksud saya, terasa lebih heroik zaman itu ya. Zamannya Orde Baru. Mereka lebih banyak mengatakan tidak gitu kalau menurut saya. Betul. Karena ada semacam insentif pada saat itu untuk disebut sebagai anti Orde Baru, ya kan. Walaupun juga mereka dapat punishment juga yang tidak ringan. Dari ininya ya, dari fraksinya. Betul, seperti itu gitu.
Prof, ada satu hal Ya. lagi yang kemudian menarik perhatian saya tentang Iran ini. Iran ini kan disebut oleh beberapa pengamat sedang melakukan strategi perang yang disebut cost inversion. Ya, Boleh di-spill? iya, basically cost inversion itu sama seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi Kementerian Pertahanan dan Persenjataannya Iran itu mencari cara supaya perang ini bisa dimenangkan tidak secara teknologi tapi secara ekonomi, ya kan? Iya. Jadi teknologi itu adalah instrumen mereka untuk membuat Amerika itu kalah secara ekonomi, ya kan? Iya. Jadi Jadi perangnya diperluas gitu ya? betul. Jadi mereka melihat bahwa oke, sekali Amerika mengirim rudal Patriot, ya kan, itu menghabiskan biaya sekitar 1 sampai 2 juta. Dan bagaimana supaya mereka bisa mengembangkan senjata yang relatif murah, tetapi kemudian mengharuskan Amerika merespon dengan begitu yang mahal, mahal tadi, iya. gitu, ya kan. Ya makanya jadilah Shahid 136 dan berbagai variannya gitu. Jadi mereka mengembangkan teknologi yang Murah, apa istilahnya kalau di Indonesia itu tepat ya, guna. tepat guna, betul sekali. Zaman siapa tuh ya, lupa. Teknologi tepat guna. Zamannya Pak Hartarto bukan? Bukan ya? Bukan. Ada kelompok insinyur di ITB yang mengembangkan itu gitu. Diinspirasi oleh buku Small is Beautiful. Schumacher. Betul. Teknologi tepat guna. Nah, basically itulah teknologi tepat guna yang mereka kembangkan gitu. Jadi mereka melihat oke, kita bisa membuat drone-nya murah dengan sumber daya lokal ya, dengan teknologi yang tidak kalah dalam hal navigasi, tetapi punya daya rusak yang tinggi. Ada seorang ahli, Profesor Jiang Suquin, yang memprediksi bahwa Amerika bakal akan kalah dalam perang ini. Gimana, Prof? Ya, Profesor Chiang ini sebenarnya jadi populer banget hari ini ya. Iya, betul. Cuma saya agak hati-hati gitu, karena ini adalah ahli YouTuber sebenarnya. YouTuber TA ini. Iya, kebetulan aja kemarin dia memprediksi 3 hal, 2-nya itu kejadian kan ya. Nah, ya tentu harapan kita Amerika kalah gitu kan. Dan kalau misalnya kalah, si Jiang ini bakal senang sekali gitu kan. Tapi beberapa teori-teorinya menarik sebenarnya. Cuman memang saya sebagai seorang akademisi kan selalu melihat apa yang memvalidasi pernyataan seseorang ketika mengklaim sesuatu gitu. Ya kan, ya mungkin beliau sebenarnya Prof. Chiang ini juga bukan seorang PhD, bukan profesor beneran. Oh, ya seperti sebutan kita profesor pada beberapa orang gitu. Betul, ini profesor YouTube, gitu kan. Dia S1-nya itu di sementara di Amerika Serikat, English Literature, jadi sastra Inggris. Betul. Tapi kemudian dia mampu mengolah informasi menjadi sajian yang sangat menarik ya. Dan dia menggunakan brand predictive history yang sangat catchy gitu. Dan akhirnya dia dipanggil banyak orang karena ya kemarin dia memprediksi bahwa Trump akan menang, Trump akan menyerang Iran, dan Trump akan kalah gitu. Nah, saya sendiri bukan pengagum beliau, cuma ya lihat beberapa ininya aja, konten, dan dia ya menarik sih, tetapi sebagai seorang akademisi mungkin saya sedikit hati-hati untuk menilai apakah ini benar-benar karya akademik atau konten kreator gitu. Dan satu hal yang mungkin harus kita garis bawahi, konten kreator kan ingin buat orang happy kan. Betul sekali. Jadi menurut saya sih ya biarin aja, tapi kalau misalnya kita mau berdiskusi secara serius, secara akademik, mungkin kita perlu merujuk pada pihak-pihak atau orang-orang yang memang punya kapasitas di bidang itu gitu. Oke lah, misalnya si Profesor Jiang ini adalah seorang YouTuber. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada Profesor sendiri, dengan sekian banyak fakta yang sudah Profesor lihat. Ya. Mungkin kita masih terlalu awal, terlalu pagi untuk mengatakan bahwa Amerika akan kalah atau Amerika akan menang. Ya. Tapi bisakah dikatakan bahwa saat ini Iran
kalah oleh Amerika. Kalah atau menang kan tergantung definisi. Ya kan, dan kemarin Trump mengatakan kita sudah menang. Ya, betul. Dengan definisi dia dengan gitu. definisi dia, betul. Tapi pada kenyataannya masyarakat dunia melihat bahwa pada saat ini Iran itu belum kalah karena dia masih terus melawan. Iya. Ya kan? Sementara Amerika Serikat dan Israel kewalahan. Gitu. Terkaing-kaing. Iya, betul. Iya. Karena mereka dari awal itu sudah mengatakan bahwa mereka akan mampu meruntuhkan rejim Islamic Republic di Iran dalam waktu 2-3 hari. Ternyata tidak. Ternyata semakin kuat. Iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau pakai kacamata sosiologis, Iran ini adalah bangsa yang sangat resilient. Karena memiliki sistem institusi yang begitu kokoh, dilandasi oleh prinsip-prinsip meritokrasi dan kemampuan inovasi yang tinggi. Adakah kemungkinan Amerika akan meninggalkan Iran seperti mereka meninggalkan Afghanistan dengan air mata bercucuran besar dan muka malu? Besar kemungkinan itu terjadi di Irak, itu terjadi di Afghanistan. Mereka sudah menghasilkan triliunan dolar, sudah ada ratusan ribu tentara mereka yang meninggal dan akhirnya mereka cabut dari situ, ya kan? Kemungkinan besar ini terjadi juga di Iran. Yang jadi pertanyaan sekarang berapa lama perang ini akan terjadi? Oke. Terima kasih sekali Prof untuk waktu yang sudah diberikan buat kami, sahabat-sahabat Madilog, dan kami tunggu pertemuan kita berikutnya. Ya. Sobat Madilog, perang sering kita bayangkan sebagai benturan senjata, padahal dalam banyak kasus, perang adalah benturan sistem. Siapa yang lebih mampu bertahan, lebih mampu beradaptasi, lebih memahami titik lemah infrastruktur lawan, dia akan jadi pemenang. Sejarawan militer Inggris B.H. Littleheart pernah mengatakan kebenaran terdalam perang adalah bahwa hasilnya sering ditentukan di pikiran para perancang strategi, bukan di tubuh para prajurit. Dan mungkin itu pula yang sedang kita saksikan di hari-hari belakangan ini. Sebaliknya, sejarawan militer Arnold Toynbee pernah mengatakan, "Civilization die from suicide, not by murder." Peradaban runtuh bukan karena dibunuh musuh, tetapi karena kegagalan dirinya sendiri. Kini kita lihat sejarah tengah menunjukkan sesuatu yang lain, bahwa senjata paling menentukan dalam perang seringkali bukan rudal atau drone, melainkan cara berpikir. Iran mungkin tidak memiliki teknologi paling mahal di dunia, tapi ia tampak memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada senjata, melainkan pada cara berpikir tentang perang itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, kan.